Hai, berjumpa kembali dengan saya Ike Farida dalam Indonesia Law Study. Mari 7 menit bersama saya kita belajar hukum Indonesia. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, oke? Di episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kewarganegaraan anak, di mana saya bagi menjadi beberapa poin. Satu adalah sebelum anak dilahirkan, yang kedua setelah anak dilahirkan, dan yang ketiga adalah ketika anak berusia 18 sampai 21 tahun. Nah, untuk episode kali ini saya ingin membahas mengenai ketenagakerjaan dari pasangan yang WNA. Sebagaimana diketahui, seorang warga negara asing yang tinggal di Indonesia, dia harus punya izin tinggal untuk berada di Indonesia. Kalau dia bekerja, dia harus ada izin bekerja, namanya izin kerja. Kalau pasangan kita, misalnya apakah yang perempuan yang WNA-nya ataukah yang laki-laki yang WNA-nya, yang mana saja, ketika dia bekerja di sebuah perusahaan perseroan terbatas misalnya, maka pada umumnya perseroan tersebutlah yang mengurus izin tinggal, izin kerja, sponsor, dan seterusnya, termasuk izin ketika meninggalkan Indonesia, kemudian ketika akan kembali lagi ke Indonesia, seperti itu. Nah, ketika pasangan kawin campur tinggal dan berdomisili di Indonesia, jangan lupa untuk pasangan lainnya itu harus selalu punya salinannya. Salinan apa? Salinan dan fotokopian, kalau bisa itu di scan, kemudian disimpan secara soft copy dan disimpan juga hard copy-nya. Apa saja yang diperlukan? Ada izin tinggal, ada visa untuk bekerjanya, ada kartu izin tinggal terbatas. Kemudian apalagi yang penting? Yang dianggap penting itu adalah kita harus tahu jenis visanya untuk pasangan kita itu apa. Kemudian biasanya di dalam sebuah perjanjian kerja itu ada juga yang disebut posisinya. Kemudian apalagi sponsornya, masa berlakunya. Kemudian jangan lupa ya untuk terkait dengan multiple re-entry permit atau MERP ya. Itu juga jangan lupa untuk selalu dilihat masa berlakunya. Ada banyak permasalahan terkait dengan ketenagakerjaan warga negara asing pasangan si kawin campur ini. Jika ganti perusahaan, ketika pasangan kita, apakah suami ataukah istri, itu berganti perusahaan. Selesai kontrak dengan PT A, mau pindah ke PT B. Nah, ini perpindahan ini jangan lupa bahwa mengurusnya harus dengan tepat waktu. Jangan sekali-kali melakukan pelanggaran ataupun misalnya ini tidak perlu nanti saja belakangan, jangan sampai kita tidak sesuai dengan hukum, karena semua warga negara asing yang tinggal di sebuah negara yang bukan negaranya itu pasti posisinya lebih lemah dibanding warga negara itu sendiri. Nah, masalah lain yang biasa dihadapi oleh pasangan kawin campur adalah ketika pasangannya ini, khususnya yang suami ya, ketika suaminya sudah tidak bekerja. Sudah tidak bekerja, maka dia tidak punya dan dia tidak diurus oleh perusahaan. Dalam hal ini, dan negara Indonesia memberikan fasilitas pasangannya yang lain, misalnya istrinya adalah WNI, istrinya ini bisa memberikan sponsor kepada suaminya untuk tinggal di Indonesia. Tapi kalau untuk mencari nafkah itu harus ada sponsor yang bukan saja istri, karena ada pelaporan terkait dengan perpajakan, seperti itu. Ada banyak kasus, contoh-contoh kasus, misalnya ketika suaminya sudah lama tinggal di Indonesia, lebih dari 10 tahun, berturut-turut bahkan, bukan tidak berturut-turut, bahkan berturut-turut, namun istrinya lupa untuk mengurus. Ya, jadi istrinya bilang, nanti deh saya urus, misalnya menjadi KTP Indonesia, iya boleh, nggak apa-apa, tapi sesuai dengan peraturan keimigrasian dan kependudukan Indonesia. Jangan sampai menembak artinya jangan sampai meminta orang lain untuk memalsukan ataupun membuat sebuah dokumen yang seolah-olah dokumen itu benar, padahal tidak. Nah, nanti ada konsekuensinya di kemudian hari. Saya ingin memberikan beberapa tips terkait dengan ketenagakerjaan dari pasangan kawin campur, karena
pasangan kawin campur itu di keimigrasian dan di Kementerian Ketenagakerjaan pun memberikan beberapa fasilitas ketika orang tersebut adalah istrinya atau suaminya adalah pasangan kawin campur. Seperti tadi saya sampaikan, si istri atau si suami ketika pasangannya tidak bekerja tidak ada masalah seperti itu. Tips dari saya yang pertama adalah jangan lupa untuk selalu menyimpan dokumen. Dokumen itu disimpan dalam bentuk hard copy dan disimpan dalam bentuk soft copy, ya. Kalau bisa kedua-duanya memegang dokumen tersebut, karena ada tidak sedikit kasus ketika hanya satu orang yang memegang kemudian hilang, apakah kena banjir ataukah kena apa gitu, jadi hilang terus kemudian pasangannya tidak punya. Nah, ini tidak bagus, lebih baik dua-duanya punya. Yang kedua adalah jangan lupa untuk selalu mencatat dan dilingkarilah kalender. Ketika multiple re-entry permit habis itu kapan? Jangan sampai ada kejadian, contoh lagi nih seperti ini. Keluarga tersebut pergi ke luar negeri. Ternyata ketika sampai di luar negeri, mereka baru sadar bahwa multiple re-entry-nya habis. Itu ngurusnya double. Ngurus dari Jakarta, harus minta surat pengantar ke wilayah, kemudian ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian keluarlah nanti satu surat, dikirimlah ke negara di mana mereka berada, dari situ kemudian diproses di kedutaan besarnya. Jadi 2 kali kerja, jangan sampai dokumen-dokumen kita tidak dicatat dengan baik dan jangan sampai terlambat. Kemudian dibuatlah memo agar dokumen-dokumen tersebut tidak terlambat pengurusnya. Dan yang terakhir adalah ketika suami atau istri kita bekerja di satu perusahaan, pastikan untuk disampaikan ke istri atau ke suami bahwa untuk orang asing kan hanya PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja yang hanya dibatasi oleh waktu. Nah, jangan lupa bahwa biasanya di situ ditulis bahwa ketika kontrak berakhir, mereka memfasilitasi kepulangan ke negara asal, ya. Sementara untuk episode kali ini saya akhiri di sini. Saya Ike Farida undur diri. Untuk ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.